Mungkin kita tunggu sebentar. Oh ya, Selamat siang menjelang sore, Pak Dwi. Ya, selamat siang. Sudah stabil ya sinyalnya, Pak. Ya, Baik, pada siang hari ini Pak Dwi akan menyampaikan materi terkait inovasi IoT, meningkatkan akurasi dan efisiensi visualisasi data. Betul, Bapak? ya betul sekali. Waktu yang diberikan kurang lebih 15 menit. Boleh memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Kami persilakan. Monggo, Pak Dwi. Baik, izin share screen. Terima kasih eh, atas kesempatannya, Mbak Aftuko. Ya, rekan-rekan yang saya hormati, ya, yang saya panggilkan, dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa saya juga yang terlibat di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Eli Kurniawan. Eh, nah, tadi kita sudah banyak bercerita terkait dengan robot. Ya. Jadi saya akan mengenalkan beberapa riset saya dan juga ini karena memang topiknya ini agak keelektroan gitu ya. Tadi juga disinggung oleh Pak Jayadi ya terkait dengan hal ini. Tapi akan saya coba untuk eh, apa sedikitnya menyambung-nyambungkan gitu ya. Jadi kalau tadi berbicara bagaimana robot itu bisa eh, berpikir cerdas gitu ya, bertindak dengan baik gitu ya. Nah itu caranya gimana? Nah, itu nanti eh, porsi, insya Allah porsi saya yang akan coba untuk mengeksplorasi. Baik, di penelitian kami, ya, itu dimulai di tahun 2016, ya, terkait dengan eh, sebelum adanya Internet of Things, ya. Waktu itu masih bercerita terkait dengan microcontroller, ya, sensor, ya, terus kemudian ada beberapa topik-topik yang terkait dengan smart system, gitu ya. Ini saya mulai dari 2016 sampai 2019 beberapa publikasi saya terkait dengan irisan eh, di Internet of Things. Berikutnya di 2020 setelah COVID ya itu ya kami tidak melanjutkan ya beberapa masih masih dalam stagnan karena memang ada eh, peluang ya ruang-ruang yang belum diteliti ya terkait dengan visualisasi datanya, AI dan machine learning dan juga robotikanya, kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan mengupas ini ya, saya juga bisa banyak untuk bisa mengajarkan, meneliti dan mengajarkan ya, tentunya seperti itu. Kalau kita berbicara terkait dengan Internet of Things ya, atau biasa disebut sebagai eh, ya konektivitas jaringan gitu ya. Nah, ini bisa berupa internet kan gitu. Jadi jaringan fisik mau itu sensor, komputer, ya jaringan dan itu ya, yang penting dia terhubung melalui internet ya seperti itu. Nah, bagaimana si robotika robot tadi itu bisa cerdas? Itu alurnya ya dari dia mengumpulkan data gitu kan ya. Ya, jadi pengumpulan data ini, datanya dapat dari mana? Dari sensor kan gitu. Ya, mengumpulkan, diproses ya dengan algoritma tertentu ya, kemudian dia bisa melakukan satu tindakan. Ya. Nah, kalau kita berbicara penting apa pentingnya daripada ini biasanya sih membantu banyak di bidang ya, baik itu organisasi maupun di individu terkait dengan memahami tren, pola, perilaku gitu ya. Nah, nanti bisa lari ke visualisasi daripada data karena datanya tadi dari sensor tentu itu nggak bisa kita bantah karena datanya sudah akurat gitu ya. Nah, itu melalui apa? Biasanya sensor, kamera, gitu ya, atau pengukur otomatis kan gitu. Nah, biasanya data itu dikumpulkan secara terus-menerus kan gitu ya, secara real time. Nah, sehingga bisa memudahkan untuk bisa
identifikasi daripada anomali dan juga pola pentingnya gitu ya. Kalau kita lihat di bidang smart agriculture tadi juga udah disinggung ya beberapa narasumber terkait dengan ini. Ya saya cerita saja bagaimana sih dia bisa pintar ya. Artinya dia bisa menja secara otomatisasi ya robotikanya itu secara otomatisasi yang kita tidak sadar itu bisa memudahkan karena dia sudah pintar sudah bisa apa mengenali ya belajar dari awalnya adalah sensor ya di ladang atau di sawah itu dia mengumpulkan data-data baik itu misalkan dari kelembapan tanah, suhu, ya udara dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian datanya diproses menjadi satu informasi tentang kondisi tanah saat ini kan gitu. Nah, setelah beberapa waktu nanti sistem IoT ini akan mengenali polanya gitu ya dan mengembangkan satu pengetahuan tentang kapan waktu terbaik untuk bisa melakukan pemupukan ataupun penyiraman daripada tanaman itu sendiri. Ya. Dan pada akhirnya nanti ini bisa diotomatisasi gitu ya, tanpa adanya intervensi manusia. Gitu sih. Jadi sehingga bisa meningkatkan efisiensi hasil daripada pertanian tanpa ada intervensi manusia atau petani ataupun owner dan seterusnya gitu ya. Nah, dia sudah bisa secara otomasi. Saya akan bertindak ke dasar pemahaman di data, information, knowledge, dan wisdom. Ini menurut daripada O'Brien. Kalau kita berbicara di sistem informasi, ya. Jadi tadi IoT melakukan satu otomatisasi data, ya, data diperoleh, ditangkap gitu ya. Terus kemudian informasi itu disajikan menjadi satu pengetahuan, dan pengetahuan itu akan menjadi satu kebijaksanaan kan gitu ya. Kalau kita lihat datanya itu apa? Contohnya nih ya, kalau rumah pintar, tadi kan contohnya di smart farming. Ini kalau di rumah pintar biasanya kan ada data terkait dengan sensor suhu, kelembaban dan seterusnya. Ini kan data-data mentah, raw material dan seterusnya. Ya, gitu. Dia belum diorganisasi. Tapi kalau sudah diorganisasi, itu bisa membentuk satu buah informasi yaitu ya, jika sensor rumah pintar tersebut mendeteksi suhunya eh, apa itu meningkat, ya, maka eh, informasi yang diperoleh ya bahwa suhu rumah meningkat secara signifikan dalam 1 jam, kan gitu. Eh, Lalu knowledge-nya apa? Knowledge-nya adalah ya karena dia tadi apa berkali-kali ya melakukan apa rekaman atau mengumpulkan datanya, maka dia akan belajar gitu ya dari pola itu dan otomatis akan menyalakan pendingin ruangan ketika suhu itu mencapai 29 derajat Celcius. Ya, karena memang suhu ruangan kan biasanya 27. Nah, seperti itu, Mas. Kemudian wisdom. Ya, artinya di sini sistem IoT di rumah itu tadi dia terus-menerus dari pola suhu dan terus perilaku penghuninya gitu. Sehingga sistem bisa mencapai kebijaksanaan atau wisdom atau kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan ya secara otomatis itu berdasarkan daripada preferensinya. Nah, gitu. Oke. Eh, Seperti apa sih bentuk visualisasi daripada data? Ini kalau saya berbicara di sini tadi, ini rekan-rekan narasumber yang lain tadi berbicaranya larinya ke sini. Jadi sudah masuk ke wilayah otomasi. Nah, ruang riset saya itu baru di sini. Kalau saya berbicara itu, ruang area riset saya masih di visualisasi data. Jadi masalah yang di sini tadi itu masih ada di sini. Jadi kalau saya berbicara terkait dengan robotik, karena memang saya belum sampai ke area itu di dalam pendalaman saya, dalam belajar, di dalam mengajarkan ya, ataupun di dalam meriset. Tapi setidaknya robot itu bisa cerdas ketika dia sudah mendapatkan daripada pembelajarannya ya di mesinnya tadi. Ya.
Karena data yang kita peroleh dari sensornya, itu sudah pasti valid, ya, sudah pasti valid. Tapi yang wilayah sini, ini. Oke. Ah, ada beberapa bentuk-bentuk visualisasi data. Karena memang wilayah saya di sini, jadi ada beberapa visualisasi. Karena memang visualisasi ini nantinya akan membuat satu keputusan kan gitu. Baik itu kalau dari intervensi manusia ataupun nanti dari sistemnya. Ya, contohnya misalkan kayak ini riset saya di tahun 2019 ya udah publish terkait dengan monitoring suhu dan temperatur. Berbicara terkait grafik waktu nyata kan gitu. Jadi real time data itu bisa kita visualkan. Atau eh, peta panas gitu ya. Ya, ini kalau dilihat nih warna yang digunakan itu untuk menunjukkan daripada intensitasnya. Contohnya untuk mengukur daripada kualitas udara atau polusi. Ya, biasanya digambarkan seperti ini. Ini gambar ini saya dapat dari Microsoft ya di Azure. Bentuk-bentuk yang lainnya mungkin bisa rekan-rekan bisa explore ya seperti Gaussian ya, terus kemudian bar chart, chart dan seterusnya dengan bantuan apa? Ya, ini beberapa tools yang mungkin bisa digunakan. Lighting Sport ya, ini contohnya seperti ini bagaimana dia memvisualisasikan terkait dengan apa? Bar gitu ya. Terus kemudian juga ada Grafana, ada Power BI, Tableau ya. Ini kalau yang sekarang juga lagi saya dalami di Google Data Studio ya. Oke. Nah, terkait dengan eh, visualisasi data ini di IoT, tentu ada tantangan. Ya, apa sih tantangannya? Tantangannya itu terkait dengan ya eh, sifat ya, sifat data. Karena sifat data itu yang sering kali tidak terstruktur. Dia punya variasi dan terus berubah-ubah. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat ya kayak gini lah. Contoh misalkan ya di smart cities gitu kan ada sensor di jalanan, lampu lalu lintas dan area publik yang terus menerus mengirimkan datanya atau kamera gitu kan yang saat ini sudah diterapkan di beberapa etle ya etle sudah diterapkan di beberapa kota-kota gitu ya. Itu kan secara terus menerus. Ini kalau saya boleh cerita di Batam ini sudah ada, tapi 1 tahun ya, 1 tahun berjalan. Setelah itu eh, mungkin eh, sudah tidak available lagi, ya, karena memang secara terus menerus kan gitu ya. Mungkin infrastrukturnya juga belum belum memadai kan gitu ya. Kalau terkait dengan data heterogen, ya tadi ya data lalu lintas sama polusinya gitu, kamera sama polusi udaranya gitu ya. Itu harus diintegrasikan dan seperti itu. Nah itu. Nah, bagaimana inovasinya untuk bisa meningkatkan selain daripada infrastruktur ya dan seterusnya gitu-gitu, itu ya eh, dengan sendirinya ya nanti berjalan. Itu kita bisa lakukan ya akurasinya agar visualisasi keputusannya itu bisa tepat dan akurat ya. Maka setidaknya sensornya sensornya ini sensornya adalah dipilih sensor yang lebih akurat, yaitu melakukan satu pengukuran yang lebih tinggi, deteksinya yang lebih tinggi. Ya. Kemudian juga edge computing, ya ini mungkin sering kita dengar beberapa istilah-istilah ini. Ini maksudnya adalah memproses data yang di dekat sumbernya. Jadi dia bisa mengurangi daripada latensi yang ada di Internet of Things-nya tadi. Ya. Dan juga bisa jadi kesalahan daripada pengiriman datanya. Sehingga akurasi daripada visualisasi data itu bisa kita peroleh secara baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan ya karena memang terbatas 15 menit ya cukup tinggal 2 menit lagi. Saya kira mungkin itu saja Mbak Aftuko ya selebihnya nanti kita banyak berdiskusi terkait dengan topik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas materi yang telah disampaikan.